mereka melihat penampakan. Hai, welcome to Dread Night. Kita akan mengetahui cerita-cerita seram yang ada di berbagai negara. Di video kali ini, kita akan membahas cerita seram yang ada di negara Singapura. Di antara kalian pasti sudah ada yang pernah atau sering ke Singapura kan? Seperti yang kita ketahui, negara Singapura itu merupakan negara maju yang memiliki masyarakat multi-etnis. Negara ini menjadi destinasi wisata dan bisnis bagi banyak orang di seluruh dunia. Namun, di balik kemegahan dan modernisasinya, negara ini menyimpan cerita misteri yang layak untuk kita telusuri lebih lanjut. Apakah kalian tahu tempat menyeramkan yang ada di Singapura? Atau jangan-jangan kalian udah pernah ke sana ya? So, check this out. National Museum of Singapore didirikan pada tahun 1882 dan dibuka secara resmi pada tahun 1887. Museum ini didesain dengan gaya Neo-Palladian dan Renaissance yang terdiri atas 2 blok dan 1 dom, berisikan koleksi artefak dan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan sejarah Singapura. Sebelum dijadikan museum, bangunan ini sempat dijadikan pusat penelitian dan pengetahuan akan binatang, serta kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat. Di dalam museum terdapat tangga spiral bergaya Victorian yang dianggap banyak masyarakat sebagai tempat yang paling menyeramkan dari museum ini. Penampakan dari Carl Alexander Gibson Hill yang dulunya merupakan dokter dan zoologis dari Inggris serta mantan direktur dan kurator dari museum ini dipercaya masih menghantui museum, terutama tangga tersebut hingga saat ini. Banyak pengunjung yang datang ke museum tersebut bersaksi bahwa mereka sering mengalami perubahan suhu dan tidak jarang tersandung oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat ini, lokasi tangga tersebut sudah resmi ditutup untuk umum. Namun, nuansa menyeramkan masih dirasakan oleh pengunjung sampai saat ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah pernah ke sana? Beduk Reservoir semacam tempat penampungan air atau waduk yang berlokasi di kota Beduk, bagian timur Singapura. Didirikan pada tahun 1983 dan dibuka untuk umum pada tahun 1985. Tempat ini dikelilingi taman yang dilengkapi jogging track, area bermain anak, dan lapangan terbuka untuk berolahraga. Taman ini juga cukup populer untuk kegiatan outdoor seperti bersepeda, bermain skateboard, dan memancing. Di samping itu, tempat ini juga pernah menjadi lokasi kejuaraan dunia wakeboard pada tahun 2007 dan event olahraga internasional water skiing pada tahun 2015. Namun, apakah kalian tahu tempat yang begitu menyenangkan ini dulunya merupakan tempat kejadian bunuh diri? Dari tahun 2011 sampai 2012, tercatat beberapa kasus bunuh diri atau penemuan mayat di Bedok Reservoir. Kejadian ini dimulai pada tahun 2011 ketika seorang imigran yang datang ke Singapura ditemukan tewas. Berita mengabarkan bahwa ia mengalami depresi. Ia sempat menelpon ibunya dan mengatakan bahwa ia akan mati dengan cara melompat ke sungai. Kejadian yang lain terjadi pada bulan September tahun 2011. Ditemukan mayat seorang ibu dan anaknya mengambang di waduk tersebut. Ia dikatakan depresi karena memperebutkan hak asuh anaknya dengan mantan suaminya. Setidaknya tercatat 5 kematian yang terjadi di area ini hingga Januari 2012. Public Utilities Board of Singapore memasang CCTV di sekeliling taman, meningkatkan patroli, dan memastikan lampu selalu menyala pada malam hari, serta memasang papan informasi mengenai kontak telepon Samaritans of Singapore. Samaritan of Singapore merupakan lembaga non-profit yang fokus pada pencegahan bunuh diri. Bishan merupakan kota yang terletak di tengah Singapura, di antara kota Ang Mo Kio dan Toa Payoh. Cerita-cerita seram yang beredar di daerah ini tidak terlepas dari peristiwa sejarah yang terjadi di kota Bishan. Kota ini dulunya milik Kwong Wai Siu Pek Santeng, merupakan organisasi budaya dan rumah abu bagi masyarakat Kanton dan Hakka.
Kota ini juga menjadi tempat bersejarah bagi warga Singapura karena menjadi lokasi perang antara Inggris dan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Pada saat perang, tentara Jepang juga secara sadis melakukan pengeboman dan pembantaian sehingga memakan banyak korban. Peristiwa sejarah inilah yang dipercaya masyarakat masih menghantui kota Bishan sampai saat ini. Tempat yang terkenal dengan cerita mistisnya ada di MRT Bishan. MRT Bishan dibuka pada tanggal 7 November 1987. Peristiwa seram dimulai pada awal 90-an. Ketika penumpang wanita tiba-tiba pingsan, dan ketika ditanya, ia merasa tubuhnya diraba-raba oleh banyak tangan yang tidak terlihat. Beberapa penumpang juga memberikan kesaksian bahwa mereka melihat sosok tanpa kepala dan mendengar langkah kaki di atas kereta. Staf pemeliharaan yang bertugas pada malam hari juga memberikan kesaksian bahwa ia melihat peti mati di terowongan antara MRT Bishan dengan MRT Novena. Pada tahun 1978, pemerintah Singapura mengakuisisi lahan kota Bishan untuk dibangun pemukiman perumahan. Nama Bishan diambil dari bahasa Kanton yang berarti pemakaman besar. Pada saat pembangunan di Bishan, ada cerita mengenai wanita Samsui. Wanita Samsui adalah sekelompok wanita Chinese yang datang ke Malaysia atau Singapura untuk bekerja di bidang industri dan konstruksi. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang wanita Samsui yang secara tidak sengaja kepalanya terpotong oleh lift konstruksi saat bekerja. Arwah wanita Samsui ini dipercaya masih menghantui daerah Bishan. Sentosa Island atau Pulau Sentosa memiliki makna kedamaian dan ketenangan. Pulau yang megah ini memiliki hotel, kasino, dan wahana bermain kelas dunia lainnya. Setiap tahunnya, pulau yang terletak di bagian selatan Singapura ini menjadi destinasi wisata bagi wisatawan seluruh dunia. Tapi, tahukah kalian, di balik hingar-bingar pulau ini, tersimpan kisah yang kelam di sana? Jauh sebelum pulau ini memiliki nama Pulau Sentosa, pulau ini memiliki nama yang jauh dari kata damai dan tenang. Pulau ini dulunya bernama Pulau Belakang Mati, yang memiliki arti kematian dari belakang. Nama Belakang Mati merujuk pada masa kelam yang pernah terjadi di pulau ini. Berlokasi di jalur perdagangan India dan China, membuat lokasi Singapura ini sangat strategis. Hal ini pula yang menarik datangnya pedagang dari berbagai wilayah di dunia hingga bajak laut. Terdapat catatan seorang pedagang dari Cina pada abad ke-14 yang bernama Wang Taiwan. Ia menjelaskan bahwa daerah tersebut ada bajak laut yang sangat berbahaya. Ia menghimbau kepada seluruh pedagang Cina agar berhati-hati jika lewat di daerah tersebut, karena bajak laut akan menyerang dengan panah beracun dan tidak segan-segan untuk membunuh seluruh korbannya. Pada tahun 1840, di pulau ini juga sempat terjadi wabah malaria yang hampir membunuh seluruh masyarakatnya. Pada tahun 1874, pemerintah Inggris membangun benteng yang kita kenal dengan nama Fort Siloso. Benteng ini digunakan para tentara Inggris untuk melindungi Pulau Sentosa dari serangan tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Sesudah Jepang menduduki Singapura, benteng Fort Siloso dijadikan penjara untuk tawanan perang tentara Inggris dan dijadikan tempat untuk membunuh ratusan orang yang dianggap melawan kerajaan Jepang. Operasi ini diberi nama Sok Ching. Setelah kemerdekaan Singapura pada tahun 1970, pulau ini berubah nama menjadi Sentosa Island. Setelah ratusan tahun terjadi pertumpahan darah di pulau ini, banyak laporan akan adanya penampakan prajurit yang berjalan-jalan di sekitar benteng Fort Siloso. Cerita lain yang beredar datang dari saksian orang yang bekerja di Halloween Horror Night. Jika di Indonesia, ini merupakan rumah hantu, di mana mereka sering sekali mendengar langkah kaki ketika tidak ada seorang pun di sekitarnya, ataupun mencium bau-bau busuk di area tertentu. Dan yang paling menyeramkan pernah terjadi pada saat pergantian shift. Ada seorang pekerja yang tidak keluar dari Halloween Horror Night, dan setelah dicari, ia terjebak di dalam set Halloween Horror Night. Ketika ditanya, ia tidak bisa berbicara maupun bergerak.
Old Changi Hospital berlokasi di Changi, tepatnya di 24 Halton Road. Rumah sakit ini awalnya dibangun pada tahun 1935 oleh pemerintah Inggris. Dan pada saat Perang Dunia Kedua, rumah sakit ini dijadikan rumah sakit militer. Seiring dengan masuknya Jepang ke Singapura, tentara Inggris perlahan mundur dari Old Changi Hospital. Pada masa penjajahan Jepang, rumah sakit ini beralih fungsi menjadi penjara bagi tentara Inggris dan orang-orang yang dianggap anti-Jepang. Rumah sakit ini juga sempat menjadi markas polisi rahasia Jepang yang bernama Kempetai. Kempetai terkenal dengan reputasinya yang kejam. Banyak yang percaya bahwa tahanan perang di sana disiksa hingga mati oleh Kempetai. Setelah perang berakhir, rumah sakit ini dikembalikan ke pemerintah Inggris pada tahun 1975. Pada tahun 1976, rumah sakit ini dibuka kembali dan pada akhirnya ditutup secara resmi pada tahun 1997. Old Changi Hospital terkenal sangat menyeramkan. Berdasarkan keterangan pengunjung yang pernah datang ke sana, mereka melihat penampakan dan suara-suara tanpa wujud, baik pada siang maupun pada malam hari. Beberapa juga melaporkan bahwa mereka melihat tentara berjalan di aula dan melihat anak yang hanya duduk dan memperhatikan mereka. Ada satu cerita mengenai tim pemburu hantu yang datang ke Old Changi Hospital. Pada saat mereka mengelilingi rumah sakit tersebut, salah satu anggota kelompoknya mengatakan bahwa sepertinya kita harusnya nggak kesini deh. Tempat ini terlalu berbahaya buat kita. Tidak lama setelah ia mengatakan seperti itu, seluruh anggota kelompoknya menghilang. Dan yang tersisa tinggal satu orang. Akhirnya ia menyadari bahwa ia telah terpisah dari rombongannya dan mengikuti sosok yang menyerupai teman-temannya. Gimana? Apakah kalian pernah ke tempat-tempat yang tadi aku sebutin? Aku mau tahu dong cerita kalian selama kalian pergi ke Singapura. Jika di antara kalian ada yang pernah datang ke tempat yang menyeramkan di Singapura, selain yang tadi aku sebutin, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tahu video terbaru dari kami. Dah!